Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kristina dari Prodi PGSD semester 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Materinya yaitu tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen pengelolaan keuangan sekolah. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian. Menurut Nanang Fattah, pengelolaan keuangan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Fokus manajemen keuangan sekolah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut, dan memfungsikan masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Fungsi manajemen keuangan pada prinsipnya dimulai dari proses berikut. 1. Perencanaan anggaran sekolah. 2. Pelaksanaan anggaran belanja sekolah. 3. Penyelenggaraan pembukaan dan penyampaian laporan. 4. Pengawasan pelaksanaan anggaran sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan, menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator dan ordonator. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan atau biaya. Dalam pengelolaan keuangan, diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu 1. Perencanaan pembiayaan pendidikan. 2. Akuntansi. 3. Evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan memiliki beberapa lingkup, yaitu 1. Keputusan investasi yang mencakup investasi pada aset tetap dan investasi pada aset lancar yang disebut kebutuhan modal kerja. 2. Kebutuhan finansial. Ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber, tergantung pada keputusan mengenai jenis sumber pendanaannya, periode pembiayaan, biaya, dan imbal hasil. 3. Keputusan dividen. Seorang manajemen keuangan harus bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan distribusi laba bersih kepada dua bagian, yakni kepada pemegang saham dan retained profit atau laba yang ditahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Menurut Mestri dan Tom, pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah
kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen. Sutomo menjelaskan bahwa manajemen anggaran atau biaya sekolah sebagai proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengelolaan keuangan di sekolah. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Tataran pengelolaan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan, dan berapa lama akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi 1. Perencanaan anggaran, 2. Strategi mencari sumber dana sekolah, 3. Penggunaan keuangan sekolah, 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran, 5. Pertanggungjawaban. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber keuangan di sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, 2. Orang tua atau peserta didik, 3. Masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pengelolaan keuangan pendidikan adalah fungsi utama manajemen keuangan yaitu planning atau perencanaan keuangan, budgeting atau anggaran, controlling atau pengendalian keuangan, auditing atau pemeriksaan keuangan, dan reporting atau pelaporan keuangan. Menurut Kadarman, tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sekian dari materi dan video saya kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.